Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video pembahasan soal latihan PTS. Ini merupakan video kedua ya anak-anak. Video pertama kita membahas tentang perbandingan. Untuk video kedua kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Oke, kita mulai dari soal selanjutnya. Di soal yang sudah boleh membagikan ya. Oke, kita baca. Jika P menyatakan besar modal berarti ini artinya apa? Harga. Kalau anak-anakku mungkin tidak familiar dengan modal, harga beli ya, harga beli. Kemudian dan Q menyatakan pemasukan. Kalau pemasukan berarti dari mana? Dari harga jual. Maka hubungan antara P dan Q jika usaha tersebut rugi. Oke, kita ingat lagi. Dia keadaan rugi ketika harga jual lebih kecil dari harga beli atau harga beli lebih besar dari harga jual. Sekarang kita lihat P menyatakan apa? P harga beli, Q sebagai harga jual kan karena penghasilan ya. Harga beli kan modal. Nah, rugi itu harga jual kurang dari harga beli. Harga jualnya adalah Q. Berarti Q kurang dari harga belinya P atau P lebih besar dari Q. Oke, yang mana ini? P lebih besar dari Q. Berarti yang B. Karena harga belinya atau modalnya lebih besar dari harga jual sehingga dia rugi. Oke, ini ya diingat ya. Kalau dia rugi seperti ini. Kalau untung ya kebalikannya. Harga jualnya lebih besar. Oke, yang selanjutnya. Ira membeli 3 kg salak. Oke, kalau soal cerita begini kita bisa memulai dari diketahui ya. Diketahui ada 3 karung salak. Gitu. Kemudian berat 15 kg per karung. Dan harga seluruhnya ya, harga seluruh 270.000. Oke. Ternyata 10% salak rusak, 10% rusak, gitu kan? Dan dijual, harga jual 10%-nya nih ya, harga jual ini berapa? 7.000. Sedangkan yang lain, yang bagus, berarti kalau 10% rusak, yang nggak rusak berapa? 90% kan? Nah, ini dijual 8.500. Jika salak terjual semua, oke. Berarti ini kan harga belinya ya, harga beli keseluruhannya. Oke, kita coba identifikasi. Yang ditanyakan adalah dia untung atau rugi kan gitu. Kalau untung dan rugi kan kita harus membandingkan tadi harga jual dan harga beli. Harga belinya kita punya ini ya. Harga beli HB misalnya 270.000. Sekarang kita akan mencari harga jualnya. 7.000 harga jualnya ada 2, 7.000 dan 8.500. Nah, ini kita cari dulu. 10%-nya rusak. Nah, tapi di sini ada 15 kg per karung. Kita cari dulu ada 3 karung. Nah, berarti yang pertama kita cari adalah jumlah salak. Oke. Jumlah salak itu 15 karena per karung berarti kalau 3 karung ada berapa? Ada 45 kg. Kemudian 10% yang rusak. Nah, ini kita cari dulu. 10% yang rusak berapa? Berarti 10 per 100 kali 45. Berapa ini? Berarti 4,5 kg. Ya. Ini kan gini. 45 dibagi 10, 4,5. Berarti sisanya berapa? Sisanya 45 dikurangi 4,5. Berapa ini?
40,5 kg. Oke, kita cari harga jualnya. Yang pertama, kita punya 10%, 4,5, ini dikali dengan 7.000. Nah, berapa? Kemudian yang 40,5 itu dikali 8.500. Berapa ini? Kalian bisa menggunakan kalkulator ya. Berarti ini 5 nyimpen 3, 28, 315. Nolnya tinggal 2. Oke, ini 31.500. Yang ini 40,5 dikali 85. Kita coba ketemu berapa? Oke, ini 3, 4, 4, 2, 5, 10. Kalau kita jumlahkan, berapa ini? 3, dari sini ya. 7, 50, 4, 5, 7. 3, 7, 5, 7, 50. Oke, kita lihat. Harga belinya 270. Ini harga jualnya. Berarti bagaimana perbandingannya? Harga beli, sini ya. Berarti harga jual itu lebih besar dari harga beli. Ya, berarti dia apa? Untung. Untungnya berapa? Kita kurangkan. 375.250 dikurangi 270.000. Berapa ini? 105, 205. Oh, sorry. Ini 750 ya. Ini 750 berarti 105, 750. Ini ya. Oh, sorry, ketutup. Berarti berapa? Untungnya adalah 105, 750. Ini ya. Dia untung karena harga jualnya lebih besar dari harga beli, besar untungnya 105, 750. Ini ya. Oke. Selanjutnya ini diingat harga ini ya, diingat ini untuk kondisi untung. Oke, yang selanjutnya nomor 4. Pak Tagor menjual sebuah rumah laku 138 juta. Di hari penjualan itu dia untung 15%. Harga belinya berapa? Oke. Ini dari penjual, padahal menjual sebuah rumah laku. Laku, berarti kalau laku ini harga jualnya ya. Harga jualnya 138.000. Kemudian untungnya itu adalah 15% gitu. Berarti harga belinya berapa? Oke. Oke, kita punya ini ya. Nah, selanjutnya kita cari berarti harga beli itu kita ingat rumusnya adalah harga jual dikali 100 dibagi 100 plus persentase untung. Ini diingat. Boleh dicatat. Berarti kalau kita punya harga jualnya 138, persentasenya 15, berapa harga belinya? Tinggal kita masukkan. Harga jualnya 138 juta dikali 100 dibagi 100 ditambah 15. Berapa? 138, berarti ini nolnya nambah 2 ya. Nambah 2. Oke. Sorry. Bukan begitu nambahnya ya. Berarti 138 2 gini 2, 3, 4, 5, 6. Berarti gini ya. Oke. Dibagi 115. Oke. Berarti berapa ini? 115. Berarti 1. Ya kan? Ya dibagi 138 dibagi 115. Berapa ini? 1, 115, 3, 2, 2, 30, 2 ya berarti nolnya 230.
230, 0. Ini yang kepakai nolnya 1, berarti masih sisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 12 ditambah nolnya 7. Gitu. Oke, berarti 120 juta. Ini harga belinya. Gitu ya. Harga belinya adalah 120 juta. Atau kalau kalian mau gampangnya dilihat kemungkinan yang mungkin, kalian bisa mengalihkan 15%, hasilnya berapa ditambahkan dengan yang kalian pilih, gitu. Boleh ya. Kalau kita mau cara lain ya dicoba-coba dari pilihan ganda yang ada. Contohnya nih, pilih yang A, 120 berarti dikali 15/100. Berapa ini? Dikali 2 kan? 18 juta, ya kan? Nah, berarti ditambahkan 120 ditambah 120 juta ya, ditambah 18 juta. Oh, ini 138 juta. Oh ya, berarti benar yang ini, gitu. Itu ya. Oke, yang selanjutnya nomor 5, Mira menabung uang sebesar, ini tabungan ya. Tabungan awalnya berapa? 5 juta ya. Terus setelah 6 bulan, berarti ini lama menabung, N. Lama menabung 6 bulan. Ya, lama menabung atau N. Kemudian jumlah tabungan menjadi tabungan akhir, ya kan? 5.025.000. Yang ditanya adalah persentase bunga per tahun. Ini berapa? Gitu. Oke, kita lihat ini 6 bulan ya, lama menabungnya. Kita cari dulu besar bunga. Gimana cari besar bunga? Besar bunga itu kan tabungan akhir kurangi tabungan awal. Berapa? Tabungan akhirnya adalah 5.025 dikurangi 5 juta. Berapa? 25.000. 25.000 itu 6 bulan. Berarti kalau 1 tahun berapa? Bunga besar bunga 1 tahun. 1 tahun, ya berarti kalau 25.000 6 bulan, 1 tahun 6 bulan kan ada 12 bulan ya. 12 bulan itu berarti 6 bulan berarti ya 25.000. 6 bulan ditambah, kalau 12 bulan kan tambah 6 bulan lagi, berarti ditambah 25.000 lagi. Berapa? 50.000. Ini 1 tahun. Nah, tinggal kita cari. Persentase bunga itu bunga dibagi tabungan awal dikali 100%. Bunganya berapa? 50.000. Tabungan awalnya berapa? 5 juta. Tuh, dikali 100%. Berapa? Nah, ini boleh dicoret ya. Begini. Ini coret, ini coret. 2. Berarti 5 bagi 5, 1%. Oke. Berarti bunga per tahunnya adalah 1%. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya. Pak Kodir menabung di bank bunga, dia punya persentase bunga 9%. Lama menabung, N-nya ya 16 bulan. Tabungan akhir yang selanjutnya diketahui tabungan akhirnya 3.920.000. Yang ditanyakan adalah tabungan awal berapa gitu ya. Sama kalau kita mau mencari tabungan awalnya, ini 9% per tahun gitu ya. Kita ini tapi 16 bulan. Oke, kita cari dulu berarti bunga untuk 16 bulan ya.
bunga untuk 16 bulan. Persentase bunga untuk 16 bunga 16 bulan itu berapa? Kalau 9% itu per tahun, berarti kalau 60 bulan ya berarti 16 dibagi 12 begini kan? Iya, 16 per 12 berarti berapa persen gitu, 16 bulan itu kan? 9 kan per tahun, berarti dibagi 12 ya. Ini kita gini aja, 4 per 3. Berarti kan ini disederhanakan jadi 3 kali 4, 12%. Oh, berarti selama 16 bulan itu dia dapat 12%. Nah, ini persentase bunganya jadi 12% ya. Ini per 16 bulan. Nah, kemudian untuk tabungan awal itu rumusnya adalah T akhir dikali 100 dibagi 100 plus persentase bunga. Ini ya. Tapi bunga yang kita gunakan adalah karena waktunya 16 bulan, ya yang 16 bulan. Yang ini bunga yang kita gunakan gitu. Kita coba hitung. Berarti T awalnya, T akhir itu 3.920 dikali 100 dibagi 100 tambah 12. Berarti 3.920, nolnya tambah 2 ya. Berarti begini. Dibagi 112. Kita coba cari di sini ya. 3.920 dibagi 112 bisa 2 ya. Oh, bisa 3. Kalau 3 berarti 3, 3, 6. Berapa ini? 6, 8, 5. 5, 60. Berarti ini bisa 5 ya. Berarti 35. Oke. Berarti ini 3.500.000. Oke. Berarti jawabannya untuk tabungan awalnya adalah ini ya. Diingat rumusnya dan juga menghitungnya harus hati-hati kalian. Gitu. Oke, yang selanjutnya, toko grosir alat tulis memberi diskon untuk pembelian setiap alat tulis. Bu Dewi seorang pedagang membeli 5 lusin. Diketahui dia beli 5 lusin. Harga 1 lusin, harga awal ya, berarti 27.000 harga 1 lusin. Kemudian membayar dengan uang, bayarnya 150, sisa 31.200. Yang ditanya persentase diskon. Diskon itu kan didapat dari apa? Harga awal dikurangi harga diskon kan? Harga setelah dipotong. Nih. Kemudian persentase diskonnya adalah besar diskon ya. Dibagi harga awal kali 100%. Berarti kita cari dulu. Kita cari harga awalnya. Harga awalnya itu kan 27 per lusin. Berarti 27.000 per lusin. Karena beli 5 lusin berarti kali 5. Berapa ini? 135. Kalau dia bayar normal kan harusnya kembaliannya adalah 15.000. Tapi dia sisanya ini. Berarti kita cari harga setelah diskonnya. Berapa? 150. Dia bayarnya kan dikurangi sisanya. 31.200. Berapa ini? 119.800. Ini harga diskonnya. Berarti kita cari besar diskonnya. Besar diskonnya berapa? Harga awalnya 135 dikurangi dengan 119.800. Berapa ini?
35 ya, berarti 14, mari ya, 15.200. Ini besar diskonnya ya, ya kan? Ya, 15.200. Nah, berarti ini kita cari persentase diskonnya. Besar diskonnya 15.200, harga awalnya 135.000 kali 100%. Berapa ini? Oke, dikurangi 1520 dibagi 135. Berapa ini? Boleh kita hitung di sini. 1520 dibagi 135, berarti 1 ya. Oke. 135, sisanya 7. 272 berarti ya. 270. Berarti 1, 2, sisa nolnya berapa ini? Oh, langsung 2 ya. 1520 berarti 12%. 12% ya. Ini toh 270, 12 ya. Berarti berapa diskonnya? 12%. Itu. Oke, yang selanjutnya nomor 8, rumah makan PPN. Ini pajak ya. Suatu hari berkunjung ke sana dengan membeli, oke, diketahui dia memesan 5 porsi. 5 porsi dengan harga per porsinya 13.500 per porsi. Kemudian 5 minuman dengan harganya 2.500 per gelas. Berikut pernyataan yang benar. Oke, kepada setiap pembelian jenis makanan dan minuman. Oke, besar PPN. Oke. PPN itu biasanya 5% ya. Oke, di sini tambahan nilainya. Uang yang harus dia belanja. Oke, sekarang kita cari jumlah dulu. Pernyataan dari pernyataan yang benar. Kita cari dulu. Jumlah apa ini namanya? Jumlah yang harus dibayarkan ya. Jumlah harga 5 kali 13.500. Berapa ini? 0, 5 nyimpen 2. 7. 1 ya, 5, 6. 67.500. Kemudian untuk minumannya kali 2.500. Berapa ini? 12.500. Berarti berapa ini? 6.780.000. Biasanya PPN itu 5% atau 10%. Oke, maaf, PPN itu 10% ya. PPN itu 10%. Nah, berarti 10% dari 8.000. Oke, 10% dari 5% atau 10%. Oke, kalau 10%, oke, 10% dari 80.000. Berarti berapa ini? PPN-nya adalah 8.000. Gitu ya. PPN-nya 8.000. Ya. Nah, berarti harga yang harus dia bayar, harga yang harus bayarkan, harga ditambah PPN ya. Berapa? 80.000 ditambah 8.000. Berapa? 88.000. Oke, kita analisa satu-satu. Besar PPN yang dibayarkan 8.000, benar ya. Oh ya sudah, berarti ini. Itu yang lainnya kira-kira salah nggak? Besar PPN bukan. Harus dibayarkan 80.000 bukan, karena 88.000 yang harus dibayarkan 72.000 bukan. Masa lebih murah malahan, karena kena pajak pastinya harus lebih mahal, karena dia sendiri sudah bayarnya 80.000. Oke, berarti yang A ya. Yang terakhir,
Pak Tono pengusaha percetakan mengeluarkan modal. Oke, modal. Berapa? 18 juta. Kemudian menjalankan usahanya ia mematok harga. Oke, harga jualnya ya satu buku 30.000. Jika pajak penghasilan, pajaknya 5%. Dan ia mendapat keuntungan 4 juta. Untungnya 4 juta. Maka banyak buku yang terjual. PPN dihitung dari besar modal dan keuntungan. PPH dihitung dari besar modal dan keuntungan. Maka banyak buku yang terjual. Nah, oke, kita coba dulu dari yang sini deh. Kalau untungnya 4 juta, berarti dia harga jualnya berapa sih? Berarti kan modal 18 juta ditambah dengan 4 juta kan? Oke, Pak ingatkan. Harga jual itu harga beli ditambah untung kalau dia untung ya. Oke, ini diingat. Berapa? Berarti 22 juta. 22 juta kali pajaknya ya. Pajaknya kali persentase pajak. Berapa ini? 110, nolnya tambah 3. Oke. Oh, tambah 4, sorry. 5%. Oh ya. 1.100.000. Ini pajaknya. 1.100.000. Karena tadi harga jual itu kan harga beli tambah untung ya. Ini kan PPh-nya dihitung dari modal dan keuntungan. Berarti modalnya 18 juta, untungnya 4 juta, 22 juta. Pajaknya 1.100.000. Berarti kan total yang harus dibayarkan 22 juta ditambah 1.100.000 gitu ya. Hasilnya 23.100. Nah, harga jual bukunya ya 3.100.000 dibagi 30.000 harga per bukunya kan. Oke, berarti coret dibagi 3.770. Oke, ini berarti harga jual banyaknya buku yang harus terjual. Karena dia harus membayar pajak 1.100.000 dengan penghasilannya 22 juta. Gitu ya. Itu. Oke, ini yang terakhir ya. Silakan diingat. Dicermati kalau ada soal-soal begini, mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Ada beberapa, oke, Bu Halimah simpulkan ya. Oke, Bu Halimah ingatkan lagi tentang harga jual itu harga beli ditambah untung kalau keadaan untung. Kalau keadaan rugi, harga jual itu harga beli dikurangi rugi. Kemudian kalau harga beli dalam keadaan untung ya berarti harga jual dikurangi untung. Kalau harga beli dalam keadaan rugi berarti harga jual ditambah rugi. Kemudian untuk persentase untung itu besar untung. Untung dulu ya. Besar untung itu harga jual dikurangi harga beli. Ini rugi itu harga beli dikurangi harga jual. Karena untuk kondisi untung, ini harga jual lebih besar dari harga beli. Ini harga jual lebih kecil dari harga beli. Ya, ini untung, ini rugi. Nah, persentase untung itu berarti besar untung dibagi harga beli kali 100%. Kalau persentase rugi sama besar rugi dibagi harga beli kali 100%. Oke, kalau bunga tunggal, tabungan awal itu tabungan akhir dikurangi bunga ya. Oke, dikurangi bunga.
Kemudian, kalau tabungan awal dikurangi tabungan akhir dan persentase, berarti tabungan akhir dikali 100 dibagi 100 plus persentase bunga. Persentase bunga ini dapat dari mana? Dari besar bunga per tabungan awal kali 100%. Besar bunga dari mana? Besar bunga itu dari tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Oke, ini ya. Kalau pajak hampir sama sih. Mencari harga awal juga tadi ya. Kalau mencari harga beli, boleh taruh sini. Harga beli diketahui persentase untung. Berarti harga jual kali 100 per 100 plus persentase untung. Ini kalau untung ya. Kalau rugi bagaimana? Berarti dikurangkan. Ini ya. Berarti kalau harga belinya ditanyakan dalam keadaan untung, berarti harga jual kali 100 dibagi 100 kurangi persentase rugi. Nah, ini diingat. Oke, ya kalau pajak sama diskon sama, tinggal diganti-ganti aja gitu ya. Oke, itu saja untuk aritmatika sosial di video kali ini. Sampai jumpa di video ketiga untuk garis dan sudut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.